Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizal Muhaimin. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Program Studi Matematika gelombang pertama tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya terkait dengan demonstrasi kontekstual yang bertema kontekstualisasi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik pada abad ke-21. Nah, pada kasus kali ini, pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya mengambil kasus yang ada di SMAN 3 Mataram, di mana SMAN 3 Mataram adalah tempat saya melaksanakan kegiatan PPL 1 selama kurang lebih 3 bulan. Sebelum kita fokus kepada kasus kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan pada peserta didik di abad ke-21 di SMAN 3 Mataram, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu konsep pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik pada abad ke-21. Dari pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik sebenarnya sudah diberikan pemahaman atau sudah dicanangkan oleh salah satu tokoh pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliaulah yang memiliki konsep pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Dan konsep ini menjadi acuan dalam pendidikan pada abad ke-21. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus mengasuh peserta didik dan menanamkan pengetahuan dengan cara yang tidak memaksa. Tidak boleh memaksa peserta didik, melainkan ditemukan, diolah, dan dipilih oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian penjelasan lebih luas terkait dengan konsep pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik ini, Ki Hajar Dewantara menekankan pada pendidikan yang tidak mencabut akar budaya yang membuat peserta didik menjadi asing dengan budayanya sendiri. Kemudian, dengan kata lain, pendidikan tersebut juga harus sesuai dengan karakteristik dan potensi peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengekspresikan gaya belajar mereka dengan nyaman dalam proses pembelajaran. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai pusat perhatian utama, mengakui keunikan individu, dan memberikan kebebasan serta kemandirian kepada peserta didik itu sendiri. Sedangkan konteksnya pada abad ke-21, pendidikan yang berpihak pada peserta didik ini mengacu kepada peserta didik dengan kemampuan kolaborasi, kemudian komunikasi, kemudian berpikir kritis, serta keterampilan pribadinya, keterampilan personal. Nah, selain itu juga, karena ini adalah abad ke-21, maka perlu melibatkan pendekatan yang berkebutuhan pada era revolusi industri 4.0, atau dengan kata lain menggunakan kemampuan untuk teknologi. Nah, di tengah kemajuan zaman kita tetap harus menggunakan teknologi tanpa menghilangkan unsur budaya dalam pendidikan. Selanjutnya kita fokus kepada implementasi dalam menerapkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik ini. Implementasi pendidikan ini sesuai dengan kurikulum merdeka yang direncanakan oleh pemerintah dan menjadi bagian penting. Adapun tantangan dalam menerapkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik pada abad ke-21, ini adalah salah satu contoh yang saya temui di SMAN 3 Mataram. Ini disesuaikan dengan konsep pendidikan yang berpihak pada peserta didik, yaitu yang pertama, kualitas pendidikan, yang lebih khususnya itu sarana dan prasarana yang belum mendukung. Kemudian yang kedua, penerapan kurikulum yang belum terlaksana sepenuhnya di SMAN 3 Mataram. Dalam hal ini adalah kurikulum merdeka, karena masih baru juga.
Kemudian yang ketiga adalah guru dalam mempraktikkan pembelajaran belum terlaksana sesuai dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak dan memerdekakan pada peserta didik. Padahal di sekolah sudah dilaksanakan kurikulum merdeka. Nah, tantangan-tantangan ini perlu kita carikan solusinya agar kita mendapatkan pendidikan yang diharapkan sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Maka solusi yang dapat saya tawarkan dalam menerapkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik pada abad ke-21 ini berdasarkan dari tantangan yang ada sebelumnya. Yang pertama, sarana dan prasarana yang harus mendukung. Jadi menurut saya sarana dan prasarana di sekolah masih belum memenuhi untuk bisa menerapkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Sebagai salah satu contoh, dalam suatu kelas peserta didik memiliki minat yang berbeda-beda. Ada yang di sains, kemudian ada yang di seni. Nah, peralatan-peralatan yang membutuhkan seni ini harus disediakan, harus difasilitasi siswa. Misalnya seperti alat musik, kemudian seperti alat musik yaitu gitar dan lain-lain. Itu salah satu contoh kecilnya, supaya peserta didik dapat mengeksplorasi kemampuannya sendiri, meningkatkan kemampuannya sendiri. Jika tidak memiliki alat-alat tersebut di rumahnya, mereka dapat menggunakannya di sekolah. Kemudian yang kedua, mengadaptasi pendidikan ke konteks lokal. Ini larinya ke pengembangan kurikulum yang tadi. Ya, kurikulum yang belum terlaksana sepenuhnya. Ya, walaupun sekarang berada pada abad ke-21, menjadi tetap penting untuk mengadaptasi pendidikan sesuai dengan budaya dan konteks lokal, sehingga mampu menjangkau peserta didik secara efektif. Tujuannya apa? Agar pengaruh budaya luar, budaya-budaya yang bukan lahir dari nenek moyang di Indonesia itu tidak menghilang begitu saja, tetapi dapat melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, walaupun kita menerapkan konteks lokal dalam pendidikan, tentunya kita juga tidak boleh meninggalkan untuk mengintegrasikan teknologi di abad ke-21. Dan ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan 4 kemampuan tadi, yaitu kemampuan berpikir kritis, kemampuan kolaborasi, agar kita juga tidak tertinggal dari negara lain, dan kita juga tidak meninggalkan nilai-nilai yang ada di negara kita sendiri dengan tidak meninggalkan konteks lokal dalam pendidikan. Kemudian yang keempat, yaitu ini masalah terkait dengan guru, yang poin keempat dan 5, itu meningkatkan keterampilan guru. Meningkatkan keterampilan guru ini dapat dilakukan dengan workshop misalnya, kemudian seminar, kemudian diberikan tugas tambahan, diberikan kewajiban yang menuntut guru untuk meningkatkan keterampilannya. Kemudian memberikan pemahaman kepada guru tentang guru sebagai fasilitator. Ya, jadi guru tidak hanya sekedar memberi ilmu pengetahuan, tetapi lebih kepada memfasilitasi siswa sebagai sarana bagi siswa untuk bertanya, untuk belajar. Jadi siswa lebih mengeksplor atau belajar sendiri, belajar mandiri istilahnya. Membangun pengetahuannya sendiri. Guru hanya mengarahkan, atau yang biasa kita sebut sebagai fasilitator. Kemudian solusi yang terakhir adalah mendorong kolaborasi dan kerjasama. Kolaborasi dan kerjasama ini bukan hanya dengan pihak sekolah, melainkan dengan pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan peserta didik. Misalnya, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Agar lingkungan belajar peserta didik juga semakin banyak atau semakin memperkaya lingkungan belajar dari peserta didik. Ya, mungkin demikian yang bisa saya paparkan terkait dengan demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada peserta didik
dan memerdekakan pada peserta didik di abad ke-21. Semoga dengan tantangan yang ada tersebut, kemudian solusi yang sudah saya tawarkan, bisa bermanfaat untuk kualitas pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.